teman-teman, perkenalkan nama saya Rosa Amalia. Saya kelas 11 IPS 2. Dan di sini saya akan membahas mengenai tentang relasi antar kelompok dan terciptanya keharmonisan sosial dalam berkehidupan bermasyarakat. Langsung simak aja videonya. Kita akan membahas tentang keharmonisan sosial. Jadi, sesuatu yang sesuai dengan masyarakat umum, seperti keadaan tertib, teratur, aman, disebut dengan suatu kehidupan yang penuh dengan harmoni. Harmoni sosial adalah kondisi di mana masyarakat hidup sejalan dengan serasi dan sesuai dengan tujuan masyarakat. Harmoni sosial ini ditandai dengan oleh adanya solidaritas atau kekompakan setiap individunya di dalam masyarakat, di mana setiap individu akan berpartisipasi aktif dalam bermasyarakatnya. Sehingga terciptalah harmoni sosial, kemudian solidaritas ini menggambarkan keadaan hubungan antara individu atau kelompok yang berdasarkan pada pesan moral dan kepercayaan yang dianut bersama. Maka agar harmoni sosial ini terwujud di dalam masyarakat, perlu diterapkannya di tengah-tengah diferensiasi dan stratifikasi sosial. Jadi, kehidupan harmoni ini sangat-sangat dibutuhkan pada masyarakat yang rentan antar konflik. Karena dalam masyarakat itu sendiri terdapat perbedaan atau diferensiasi dan ada juga kelas sosial atau stratifikasi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai konflik masyarakat. Di Indonesia sendiri, sejarah perkembangan masyarakat menunjukkan bahwa adanya potensi konflik loh teman-teman antara kelompok masyarakat di Indonesia ini sangat besar dikarenakan Indonesia ini memiliki komposisi masyarakatnya yang sangat beragam budaya, beragam suku bangsa, dan memiliki kekayaan yang sangat besar dan sangat luas. Akhirnya, dengan adanya keberagaman ini, konflik dapat terjadi loh teman-teman. Nah, di sini bisa jadi menyebabkan konflik dalam masyarakat ini disebabkan oleh 5 faktor. Faktor yang pertama yaitu harga diri dan kebanggaan kelompok terusik. Biasanya, ini terjadi kepada etnis-etnis yang memiliki rasa remodialisme atau etnosentrisme yang tinggi sehingga ketika etnis itu sendiri tidak jauh lebih baik daripada etnis lain, mereka akan merasa harga diri dan kebanggaan kelompok terusik dan harga dirinya terusik menyebabkan konflik. Faktor yang kedua yaitu pendirian. Kita tahu bahwa setiap masyarakat memiliki perbedaan pendirian, individu pun sangat berbeda tiap orangnya. Akhirnya di sini bisa jadi menimbulkan konflik karena tidak adanya toleransi dan tidak ada lagi pemahaman. Faktor yang ketiga yaitu perbedaan kebudayaan. Setiap etnis tentu saja, perbedaan kebudayaan ini bisa jadi rentan terhadap etnis karena sifat-sifat masyarakat itu sendiri memiliki sifat eksklusivitas terhadap kelompoknya sendiri. Sehingga bila kelompoknya atau etnisnya tersebut tidak memunculkan rasa toleransi atau misalnya berteman dengan etnis lain, akhirnya akan menimbulkan konflik. Faktor yang keempat yaitu berbenturan kepentingan. Setiap orang, setiap kelompok atau setiap etnis pun memiliki kepentingan masing-masing dan berbeda. Akhirnya, bila kepentingan yang berbeda dengan kepentingan berbeda lainnya, akhirnya akan menimbulkan sebuah konflik. Faktor yang kelima, ada perubahan yang terlalu cepat. Nah, perubahan ini bisa jadi terdapat kultural di mana masyarakat merasakan gegar budaya atau kaget ketika ada perubahan datang dan mereka tidak dapat menyesuaikan dengan baik. Pada perubahan itu pada akhirnya dengan masyarakat
Dengan masyarakat yang masih memegang teguh dan merasa eksklusif pada kelompoknya akan menimbulkan konflik. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai masyarakat multikultural. Di tengah potensi konflik yang tadi, maka dibutuhkanlah sebuah usaha untuk membentuk suatu masyarakat yang multikultural. Multikulturalisme ini merupakan bentuk dari masyarakat modern yang anggotanya terdiri atas berbagai golongan atau suku atau etnis, ras, agama, dan juga budaya, terdiri atas perbedaan. Dan kehidupan masyarakat multikultural ini bisa selaras dan juga hidupnya harmoni. Karena di sini mereka tidak unsur yang menjadi konflik nantinya. Nah, multikulturalisme ini tumbuh bukan hanya mengenai keanekaragaman, tetapi juga kederajatan dan kesetaraan akan perbedaan. Nah, di sini dapat 3 hal atau 3 konsep yang mendorong perkembangannya pemikiran multikulturalisme menurut Tilaan. 1. Konsep yang pertama yaitu ada hak asasi manusia atau HAM. Masyarakat yang menyadari setiap orang memiliki hak asasi manusia itu sendiri, maka masyarakat akan mengakui dan akan melindungi hak asasi manusia setiap orangnya, maka disinilah muncul kehidupan yang selaras. Konsep yang kedua yaitu ada globalisasi. Globalisasi itu sendiri tidak dapat memungkiri bahwa masyarakat dituntut untuk menjadi modern. Masyarakat berpikir modern dan menghargai atas perbedaan. Biasanya masyarakat-masyarakat yang masih berpikir tradisional, mereka akan sulit menerima perubahan dan mereka juga rentan akan konflik. Karena mereka tidak memahami perbedaan dengan berbeda masyarakat yang global atau masyarakat yang sudah memahami globalisasi. Mereka akan lebih terbuka terhadap perbedaan dan menghargai atas perbedaan itu sendiri. Konsep yang ketiga ada demokratisasi. Nah, demokratisasi ini terdapat unsur penting, yaitu kebebasan dalam berpendapat. Jadi, di sini semua orang dituntut untuk menghargai perbedaan pendapat orang lain atau keberadaan pemikiran orang lain. Dan demokratisasi ini merupakan ciri masyarakat multikultural di mana demokrasi ini mengakui adanya perbedaan-perbedaan setiap kelompok atau orangnya. Kemudian, apa sih manfaat multikultural ini? Nah, manfaat dari masyarakat multikultural ini yaitu memunculkan penghargaan terhadap kebudayaan lain sehingga muncullah sikap toleransi, kemudian menjadi benteng ancaman terhadap ancaman atau ancaman konflik. Oke teman-teman, tadi udah dijelaskan materi tentang relasi antar kelompok dan terciptanya keharmonisan sosial dalam berkehidupan bermasyarakat. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Kalau ada kata-kata ada yang kurang, mohon dimaafkan.